masyarakat lebih percaya kita bahwa kita peduli lingkungan, ya. Nah, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan itu seperti apa? Ada yang cenderung menolak tanggung jawab sosial. Ini sifat reaktifnya itu karena menolak tanggung jawab sosial. Ya. Nah, ini tanggung jawab sosialnya pasti rendah. Nah, ini biasa sifatnya defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Ini tingkatan tanggung jawab sosial, ya, dari rendah sampai tinggi. Yang kedua, akomodatif, melakukan tanggung jawab sosial itu untuk menghindari tekanan dari masyarakat, tetap ada tujuannya karena kita memang berhubungan dengan manusia. Nah, tingkat tanggung jawab sosialnya mungkin bisa dikatakan ya tidak terlalu tinggi, ya. Ya kan, pertama reaktif, ya, terus kemudian defensif. Nah, dia membela diri dengan menghindari tanggung jawab sosial. Kalau ini menolak, ya, tidak menolak tetapi dia menghindari. Kalau ini melakukan tetapi karena tadi menghindari tekanan dari masyarakat, bukan memang punya tujuan kita memang harus peduli terhadap lingkungan. Ini dari salah satu buku manajemen Robert Kreitner. Ini tahun 19. Ini saya waktu beli buku ini dari Amazon.com, ya. Nah, ini kalau kita mau punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya tinggi, sifatnya itu proaktif. Malah inisiatif datang dari Anda sendiri sebagai owner yang punya usaha atau konsorsium, ya. Inisiatif dalam mengambil tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Jadi Anda justru sudah memetakan, mendanakan, ya. Ya jangan sampai tapi pendanaannya mengurangi pendanaan untuk memberikan apresiasi terhadap korporatnya, ya, karena itu kan kewajiban utamanya, ya. Kita melakukan tanggung jawab sosial terus bayar anak buah nggak bisa, nggak boleh. Jadi ini tadi, ya, ada yang reaktif, kegiatan bisnis melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak. Ya, ini cenderung bukan menolak tapi menghindari. Kalau yang defensif, yang akomodatif, ya dia mengakukan tetapi dia hanya tidak ingin mendapatkan tekanan saja, bukan memang punya kepentingan terhadap interaksi terhadap masyarakat, ya. Relasi, ya, masyarakat dianggap relasi, ya. Kita lupa seringkali kalau kita mempunyai usaha itu marketingnya itu tidak perlu datang dari kita sendiri. Kalau kita hospitality-nya bagus, terus kemudian makanannya enak dan murah gitu, ya, terus kemudian bersih, itu marketnya orang yang sudah belanja di kita, ya, dia akan datang sendirinya. Contoh saja, saya punya batik namanya Numarta, galeri batik saya, ya, dan itu saya tidak terus-menerus ikut Inakraf atau gelar batik nasional, tapi memang saya juga harus punya kewajiban untuk ikut, ya. Kalau Anda melihat Instagram saya, ada bangunan yang saya buat untuk galeri batik saya, ya, di situ. Itu dulu dari batik 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan sekarang sudah saya punya bangunan itu dan bisa menjadi galeri. Nah, sekarang saya tidak tahu repot lagi memasarkan itu, walaupun itu tidak boleh, ya. Saya tidak ingin juga seperti Nokia atau BlueBerry atau Ericsson sehingga dia mati itu, ya, karena tidak mau berubah, ya. Saya tetap lakukan, tetapi saya mengandalkan hospitality saya terhadap user saya atau pengguna jasa saya dalam rangka menjual batik ini. Sekarang saya lagi menangani 4 kementerian, PLN, terus kemudian pariwisata, terus BKKBN, ada di Bank Indonesia tapi tidak seluruhnya, tapi sebagian dari divisinya saja. Saya menyiapkan seragam buat mereka dengan model yang mereka tentukan sendiri, dan ada yang sudah kontrak sampai tahun 2024, ya. Yang lainnya saya juga melayani sampai saya kerjasama dengan Global Batik yang ada di Tamrin City, karena untuk pesanan-pesanan yang ada di Jakarta saya tidak lagi bisa menangani dari konveksi saya di Solo, ya. Saya terpaksa, tapi dia modelnya mengikuti saya. Kemarin pada waktu saya membuka kuliah umumnya AN, ya, di di UI itu, ya, bukan pusat studi Jepang, ada di tempat itu, saya gunakan juga namanya Numarta Batik. Nah, itu marketingnya saya mengandalkan dari hospitality yang kami lakukan untuk semua tim, ya. Dan ini ternyata memasarkan. Saya dulu nggak pernah kenal PLN,
itu karena dari apa itu sebelum pandemi saya melakukan pameran di Margo City ya di Depok sini, terus kemudian pelayanan dari anak buah saya itu cukup baik begitu ya. Terus kemudian dia menanyakan apakah bisa itu dan seterusnya. Kebetulan dia bagian perencanaan yang ada di PT PLN. Dan akhirnya bertemu, minta alamat saya dan nomor HP saya. Terus kita bertemu, tapi bertemunya di luar. Sampailah dia mencoba beberapa kain dari kain primis yang saya punya. Dan sampai hari ini. Ya, kalau BKKBN karena teman. Ya, satu angkatan dulu pada waktu saya sekolah SMA di Cepu. Artinya apa? Relationship itu kita tidak bangun serta-merta. Makanya berteman baik dengan siapa saja, berprasangka baik dengan siapa saja, itu bagian dari substitusi usaha yang kita bangun. Ya. Nah sekarang pesanan-pesanan seperti kemarin forum wakil direktur 1 pesan cuma 50 piece. Ya, banyak lah ya yang pesan-pesan seperti itu. Terus kemudian reuni Polytechnic Education Development Center pesan 200 piece ya. Terus reuni teman-teman UI dari FISIP melalui anak saya waktu itu ya. Anak saya kan alumni ya lumayan, saya dapat sekitar 200-an juga piece begitu ya. Nah itu semua sudah saya produksi di Jakarta kecuali yang perusahaan, karena perusahaan itu kan pesannya selalu ribuan ya. Nah seperti itu usaha dimulai dari yang kecil, tidak serta-merta. Nah sekarang terpaksa memikirkan bagaimana membuat kainnya, bahkan sekarang sedang mencoba bekerja sama untuk memproduksi kain tenun sendiri ya, kain tenun. Karena memang sekarang orang lagi trennya tenun ya. Seperti yang saya pakai untuk waktu buka acara kuliah umumnya MAIS kemarin. Saya coba pakai. Ya. Nah, ini kenapa relationship kita bangunnya itu tidak pas kita punya usaha saja. Tapi kemudian berdampak pada waktu kita usaha. Usaha yang kita bangun, marketingnya itu akan menjadi lebih banyak lagi, tidak mesti melulu dari sosial media kita dengan kita berhubungan baik dengan mereka. Ya. Salah satunya kalau kita mau hubungan baik kita itu lebih kuat dengan melakukan corporate social responsibility. Ya. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama manfaat bagi perusahaan, citra positif sudah pasti. Citra positif perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Yang kedua manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Ya. Terus manfaat bagi pemerintah apa? Punya partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Bisa jadi karena cara menjalankan CSR kita tuh bagus ya, mungkin bisa saja Pemda melihat tuh, waduh, itu ternyata cara memberikan penyuluhan masalah lingkungannya bagus itu gitu ya. Nah, bisa saja mereka menghubungi kita, ya, menghubungi kita untuk kemudian kita diminta untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan corporate social responsibility mereka. Ini biar aja nggak bisa saya jawab ini. Terus kemudian pro kontra mengenai corporate social responsibility. Ya. Pertama adalah pandangan kelompok yang pro dan pandangan kelompok yang kontra. Dan banyak lagi masukan-masukan yang lain karena ini saya ambil dari Griffin ya. Ini saya ambil dari Griffin ya. Nanti salah satu referensi yang saya gunakan untuk menganalisis apakah suatu kegiatan proyek itu punya tanggung jawab sosial atau tidak. Yang pertama adalah kalau yang pro, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Oleh karena itu sudah semestinya lah perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Contoh menghasilkan limbah, ya itu pasti akan bermasalah terhadap masyarakat. Ya, nah ini perlu ada tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial tidak selalu mengumpulkan mereka, tapi kita menanggulanginya. Contoh pabrik tebu, ya, pabrik gula di Cirebon dari hasil tebu yang mereka tanam itu radius 20 meter pasti tanaman tidak tumbuh subur. Nah itu harus ditangani. Caranya bagaimana? Meningkatkan kompartemennya. Dia meningkatkan kompartemennya. Kebetulan saya melakukan, ya. Terus kemudian perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi. Terus perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Ya, sehingga terjadi hubungan komunikasi yang baik, itu justru mendukung. Ya. Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial masyarakat, sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Ini yang pro. Yang kontra,
tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan karena mereka nggak tahu sehingga mereka tidak melakukan. Terus perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik. Nah, itu digunakan untuk mengontrol, memonopoli dan manipulasi senjata mereka. Jadi ada timbul ketergantungan, bukan memang relasi saling menguntungkan. Ini seolah-olah baik ya, tapi ini nggak bagus. Ya, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Padahal itu adalah persepsi yang keliru. Justru tidak. Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, tapi untuk mencari keuntungan atau profit. Nah, ini juga keliru. Ya. Terus berikutnya, bagaimana etika dalam manajemen? Ya. Etika sudah kita jelaskan ya, terkait dengan moral. Pandangan yang positif, nilai-nilai yang baik itu adalah etika. Nah, etika manajemen ada standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Ya, etika manajemen itu standar kelayakan untuk bisa memberikan suatu pelayanan yang baik. Ya. Nah, nilai personal sebagai standar etika. Nilai sendiri ada nilai personal sebagai standar etika itu ada tiga, nilai sendiri, nilai personal. Ya. Ada dua komponen. Nilai sendiri dan nilai personal. Nilai sendiri pada saya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir dari perilaku dari seseorang. Jadi menilai baik dan buruk tidak terstandarisasi ya, karena nilai sendiri. Nilai personal atau value personals atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang atau cara berpikir dari keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dia lakukan. Bukan karena perilaku, tapi karena kegiatan. Nah, kalau dia pandangan kegiatan yang positif itu yang menguntungkan, ya maka pandangannya yang menguntungkan itu dikatakan baik. Kalau dia mengatakan kegiatan, ada yang memang dia lurus orangnya gitu ya, selama itu perilaku tidak menunjukkan attitude yang baik, walaupun kegiatannya itu bisa menguntungkan, ya tetap dia katakan tidak baik. Nah, ini bisa seperti itu pandangannya. Nilai personal, ya tadi dari dua, nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya. Nah, itu ya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Tetap pandangan tetapi dari perilaku. Kalau instrumental, pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Jadi ini pandangan umum yang baik itu seperti apa? Kalau ini personal yang di atas tuh, terminal itu ke penilaian perilaku personal. Ya. Nah, di usaha kita itu apa? Kalau menurut saya harusnya sih yang dinilai khalayak umum ya. Yang baik itu bukan baik menurut kita, baik menurut khalayak umum. Ya. Penelitian empiris ya, mengenai nilai terminal dan nilai instrumental memang sudah cukup lama, tetapi tidak ada perubahan terkait dengan soft skill ini. Kejujuran itu mau tahun dahulu sampai tahun sekarang pasti ada. Tanggung jawab itu mau tahun zaman dulu, tahun sekarang juga ada. Nah, ini respondennya 220 manajer. Nah, ini juga ada bukunya, ya, dipublish, ya. Dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai-nilai terminal tadi yang terkait dengan perilaku adalah kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, dan independensi. Nah, ini yang terkait dengan nilai-nilai terminal. Kalau yang terkait dengan nilai instrumental, ya, yang orang berpandangan secara umum bahwa ini mesti dilakukan. Penghargaan terhadap pribadi. Kalau dia punya prestasi yang bagus, ya perlu diberikan apresiasi. Terus kemudian keamanan dan kesejahteraan keluarga bekerja, bahwa orang bekerja harus mendapatkan asuransi misalnya itu ya. Ini semua masyarakat mau usahanya kayak apa saja memandang ini benar. Terus orang mereka diberikan kebebasan dan kemerdekaan, termasuk memberikan pendapat. Secara umum ini juga diterima. Terus dorongan untuk meraih sesuatu, orang boleh kreatif. Terus orang bekerja itu perlu mendapatkan kebahagiaan. Ini secara umum. Ini adalah nilai-nilai instrumental. Jadi nilai-nilai terminal itu ini. Ini lebih kepada attitude, kepada personality, kepada perilaku, ya. Nah, konflik nilai, konflik interpersonal adalah dasar terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Konflik personal itu bisa bukan karena orang, karena diri sendiri. Dia tidak cocok dengan aturan perusahaan, itu udah konflik interpersonal. Antar individu. Bisa unsur kedaerahan, itu bisa interpersonal tuh. Suara kasar orang Batak dianggapnya marah, padahal bukan. Memang dia cara ngomong begitu.
Akhirnya mereka tidak bisa terjalin relasi yang baik. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Ini biasa terkait dengan agama, terkait dengan budaya, ya, gitu. Makanya sekarang sudah bagus itu ya, franchise yang besar itu kalau Natal maka yang menjaga itu orang yang tidak beragama Kristiani. Kalau Lebaran karena bukanya tetap dibuka, ya, yang menjaga bukan orang Muslim. Itu sudah bagus sekarang. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Ya, contoh saja, kalau kita sekarang pergi ke Jawa pada hari Kamis atau Jumat harus menggunakan baju daerah. Nggak semua orang suka itu, walaupun itu tujuannya baik, ingin meningkatkan budaya di daerah Jawa atau di Bali, ya, seperti itu. Itu bisa jadi konflik nilai. Nah, sekarang bagaimana menilai model etika? Kalau kita akan melihat melihat apa satu kegiatan usaha itu beretika atau tidak, model Griffin ini bisa digunakan, ya, dan ini sangat umum digunakan. Pertama, kita harus punya data gatheringnya. Yang kedua, analisisnya, baru kita bisa menilai beretika atau tidak beretika, tidak etis atau etis. Data gathering adalah pengumpulan data mengenai, ini kok mati sih? Data itu pengumpulan data mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan, ya, misalnya perusahaan bangun gedung, terus kemudian tidak menerapkan K3, nah itu bisa dinilai itu. Siapa yang menilai? Ya orang lain atau audit internal yang ada dalam perusahaan. Ya. Nah, nanti khusus kasus ini karena ini bukan masuk dalam kegiatan rencana bisnis kalian, ini nanti Anda saya minta cari case study. Cari case study-nya waktu searching sih yang tidak beretika lah. Tapi Anda boleh memberikan sudut pandang yang berbeda. Ya. Caranya bagaimana? Anda searching aja. Pelaksanaan konstruksi dari Wijaya Karya yang melanggar etika. Nanti Anda akan mendapatkan kasus-kasusnya itu. Nah, kemudian Anda nilai apakah tindakan atau kegiatan yang dilakukan memenuhi 4 kriteria dalam etika. Ada 4 kriteria penilaian dikatakan beretika. Dari sisi manfaat, pemenuhan hak, keadilan, dan pemeliharaan. Manfaat, apakah tindakan tersebut memberikan manfaat dan kepuasan bagi semua pihak. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam usaha tersebut, satu sisi yang dinilai apa? Pelaksanaan K3 misalnya, ya. Memberikan manfaat nggak bagi dan kepuasan bagi semua pihak? Harusnya kan memberikan manfaat. Ya. Terus pemenuhan hak, apakah tindakan yang dilakukan menjamin terpenuhinya dan terpenuhi hak pada semua pihak? Kalau tadi dilaksanakan, pastikan memenuhi. Kalau Anda dapat kasusnya tidak dilaksanakan, ya tidak gitu. Apakah tindakan yang dilakukan adil bagi semua pihak? Melaksanakan K3 itu butuh keadilan apa tidak? Karena itu kan sifatnya kan kesadaran, ya. Tapi kalau ada aturan, kalau ada aturan harusnya oke. Pemilihan apakah tindakan yang dilakukan organisasi dengan tanggung jawab pemeliharaan dalam berbagai hal? Harusnya iya, karena itu terus harus dipelihara, di-maintain, ya. Bahkan ada safety patrol itu dilakukan setiap hari, ya. Ya. Terus coffee morning safety morning ya dilakukan juga, ya, seperti itu kok, coffee morning, ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, nanti Anda mencari tindakan apa yang dilakukan satu perusahaan konstruksi terkait pelaksanaan bangunan beretika atau tidak beretika, ini tidak mesti negatif, bisa positif. Yang penting Anda cek sehingga nanti apakah kegiatan yang dilakukan tadi itu untuk 4 kriteria ini tidak dalam seluruh kriteria atau tidak dalam satu atau beberapa kriteria atau ya dalam seluruh kriteria. Nah, kalau tidak dalam seluruh kriteria langsung tidak etis. Ya. Kalau tidak dalam satu atau beberapa kriteria dicek apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria tidak terpenuhi, misalnya nggak ada kebijakan, berarti bisa dimaklumkan. Tapi 3 kriteria terpenuhi. Nah, atau kenapa kriteria yang terpenuhi lebih penting dibandingkan kriteria lain? Misalnya 4 kriteria tapi yang satu wajib tidak dilakukan, ya berarti tidak bisa. Apakah ada faktor di luar kemampuan organisasi yang menyebabkan sebagian kriteria tidak terpenuhi?
misalnya kondisi lingkungan, ya, aturan perusahaan, aturan apa itu pemerintah atau lingkungan apa itu budaya misalnya, kayak gitu. Contoh kita bangun pada saat hari Nyepi itu kan nggak boleh, sehingga targetnya tidak tercapai misalnya, karena nggak terpasang listrik maka kegiatan tertunda yang lainnya, nah gitu kan bisa saja. Nah, tidak berarti tidak etis. Kalau misalnya ini jawabannya apakah faktor yang menyebabkan itu tidak memenuhi sehingga dapat dimaklumi? Tidak. Apakah kita yang diperpenuhi lebih penting dibanding kita lain? Tidak. Kalau ini jawabannya tidak, maka tidak etis. Tapi kalau jawabannya iya, termasuk etis. Yang termasuk etis itu ada ya dalam seluruh kriteria, terus tidak dalam satu atau beberapa kriteria, tetapi dia pertanyaan ini terjawab iya. Oke, gitu ya. Saya ada contoh nanti. Kalau ini Anda nggak bisa dibaca ya. Saya ada contoh. Contoh tanggung jawab sosial ya. Ini ada contoh model penelitian riset. Ini ada sebuah kasus analisis penelitian bisnis. Kasusnya itu adalah ini Komisi Pemberantasan KPK. Ini menetapkan Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya TBK periode sekian, ya yang namanya ini, karena ini dia publish ya, saya ngambil saja di Kepala Bagian Keuangan dan seterusnya begini. Ya saya cek apakah tindakan memberikan manfaat data gatheringnya dulu, ya. Nah ini jawabannya ternyata tidak. Karena apa? Ada keterangannya, karena berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, kedua pejabat kita merugikan negara. Saya punya sumbernya. Ya, harus diberikan sumbernya seperti ini. Analisanya tidak dalam seluruh kriteria, ya, maka penilaiannya tidak etis. Terus analisis ini nanti ini kita teruskan nanti berdasarkan prinsip otonomi dan lain-lain. Nah ini nanti contoh ini akan saya berikan juga di itu kalian ya, tadi dulu. Ya, siapa ya? Saya berikan contoh ini ya. Supaya nanti Anda besok waktu ujian bisa jawab. Tapi tidak sampai ke penilaian yang lainnya ya. Cuma sampai etis dan tidak etis saja. Enggak bisa sih di save. Oke ya. Nah saya nanti akan berikan assignment buat kalian. Assignmentnya tugas bab 4 tanggung etika, mungkin ini ya, etika manajemen perusahaan. Yang saya berikan tugas tentang ini. Ini saya berikan contohnya aja, saya taruh sini juga deh ya. Ini contohnya seperti ini. Anda nanti cari kasus ya. Terus jadi membuat penilaian etika bisnis, tapi prinsip etikanya enggak, karena Anda belum sampai etika bisnis management. Yes, I am. Yes. Oh, yang peralatan. Oke, aku tanda tangan di mana? Sebentar ya. Mana? Segera. Saya kalau ini saya segerakan daripada dimakan orang. Sini? Iya, tidak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nama saya enggak ada? Iya. Kemudian nanti ini Bu, untuk yang pajak sama bendera kan kita belum ya, saya minta untuk dihitung dulu kan. Iya kan 16% itu kan, 5% sama itu. Tapi dari 181 kan?
Iya, pokoknya dari Oh yang ini dulu. pertagihan Oke. kita pokoknya Nah, itu total ya, tapi jangan lebih 181.500.000. ya, pokoknya aku pertagihan aja Ya. mintanya. Jadi kita tidak menerima 193 juta, Iya, kita menerima 181 dengan pajak PPh-nya. Iya, pokoknya Oke. kan ibu kan ngasih ke Pak Umar berapa, sisanya kan berarti untuk Iya, pajak dan jadi saya tidak menambahkan yang 12 juta karena itu bukan urusan. Oke. Iya. Yuk, oke, thank Pokoknya you. pajak kan diambil dari yang Oke. ini. Sama ya Bu. Oke ya. Terus buat pendidikan etika manajemen dengan case study-nya pekerjaan konstruksi. Ya. Terus apa itu dibuat dalam versi Word dan PDF. Ya. Di PDF ya, dibuat dalam versi Word dan PDF. Ini contohnya ya. Seperti contoh. Ya, seperti contoh ya. Seperti contoh. Ini tanggal 25 ya Oktober ya. Berarti dikumpulkan minggu depan. Jadi Oktober 25. Berarti minggu depan ini tanggal 1. Ya. Tanggal 1. Save. Jadi nanti Anda kirim ke sini. Ya. Maaf, Apa? itu berarti tanggal 1 lagi UTS ya Bu kita? Loh, enggak masalah, kamu bisa ngebuka sebelumnya, kenapa mesti harus pas UTS? Kan seminggu. Iya Bu. Nah, ujiannya ada itu juga. Ya. Oh ya, saya tunjukkan kisi-kisi ujiannya ya di wirausahaan ya. Apa nanti saya kirimkan juga deh. Nih ya. Mid dan final. Ini coba deh, ini contoh ya wirausahaan yang tahun 2000. Jangan ngambil yang di bawah, nanti saya soal ujian saya. Ya ini wirausahaan. Ini TKG ya. Nah, seperti ini. Nanti Anda akan saya berikan kasus. Nah ini mungkin nanti bobotnya akan saya kurangkan, akan saya tambahkan pertanyaan yang lain karena Anda belum sampai ke dalam prinsip itu. Etika ini nggak masuk ujian. Nggak saya masukkan ujian. Ya. Nanti bisa saya berikan. Nah saya memberikan kasus kalau yang ini. Nanti kalau Anda cari contoh sendiri. Ya. Ini akan saya berikan tambahan satu soal lagi. Saya soalnya ada 5 ini. Nah di sini bobotnya hanya 40. Oke, mau nggak saya kirimkan ini? Contoh soal. Pasti mau lah. Mau nggak? Boleh Bu. Lah boleh. Yang tegas dong, mau dong. Wah. Mau Bu. Mau Bu. Ada di grup ya. Ya moga-moga dengan Anda mendapatkan ini, Anda coba kerjakan. Kalau Anda bisa kerjakan ini, harusnya ujian ini piye toh kok malah ini. Ujian kalian harusnya sih minimal B aja dapat tuh. Udah kirim WA kan? Udah ya. Oke, aku pikir kegiatan hari ini cukup. Saya habis ujian minta tolong grup sudah menentukan judul rencana bisnisnya. Namun sebelum masuk ke kan bab 1 dan bab 2 juga sudah saya minta untuk dikirim, ya kan? Nah, sebelum nanti Anda menentukan apa itu pilihan dari judul masing-masing, setiap orang harus memberikan adjustment judul itu diambil kenapa. Terus kemudian kelompok menentukan kenapa ngambil judulnya, misalnya yang diambil judulnya si Rifki misalnya ya. Rifki kan punya kelompok kan, setiap kelompok kan ngambil judul itu punya alasannya. Yang jelas usaha itu tidak boleh nirlaba, usaha itu harus menghasilkan keuntungan dan bisa terus dikembangkan sehingga sustain, ya. Nggak peduli usaha itu kok dipandang orang cuma jualan bakwan tuh apa tuh. Oh jangan begitu, makci itu cuma apa tuh, cuma lumpia coba itu sampai ke seluruh Indonesia bagaimana, dan kita tetap mau beli sampai sekarang, ya kan? Lumpia makci itu kan se-Indonesia itu sampai ke Malaysia. Apa tuh lumpia itu? Apa sih kok lumpia namanya? Pastel ya, tapi pastel basah itu loh, yang dalamnya ada bihun kentang sama telur itu, ya kan? Itu. Jadi kita pikirnya itu usaha ini akan menjadi besar. Tapi untuk mengawali kita tidak perlu dari awal, kita bisa melakukan improvisasi terhadap produk jadi yang sudah ada.
Oke ya, produknya tidak mesti makanan loh untuk yang ini akan menjadi startup. Tapi kalau yang tadi penilaian etika saya mintanya di bidang konstruksi ya, karena apa itu banyak contoh. Saya kira itu pertemuan hari ini harus sehat semuanya karena midtest nanti ya Anda harus bisa menyelesaikan dengan baik. Ujiannya buka buku. Kalau buka laptop saya yakin nggak diizinkan ya, buka buku saja. Ya moga-moga semuanya bisa mengikuti ujian dan semuanya lancar. Saya kira itu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama sampai setengah semester ini karena ada beberapa kegiatan yang saya tidak ikut. Nanti akan kita gantikan terutama untuk membuat rencana bisnis ini kita butuh waktu. Presentasi ini sangat penting karena saya ingin tahu keinginan Anda itu sebenarnya apa. Kalau orang nggak ada passionnya nggak bisa dipaksa. Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Record.